Malam Senin Purnama adalah malam yang ditunggu-tunggu oleh Mustafa. Di malam berkabut itu, dia duduk bersila di bawah pohon beringin yang biasa dia datangi. Tubuhnya sudah serba bersih, sudah mandi, dan telah memakai wewangian khusus. Begitu khusyuk ia menunduk, merapal mantra, sembari menunggu sesuatu yang biasanya akan membuatnya girang bukan main. Gepokan uang yang muncul dari bawah akar beringin. Telah lama Mustafa mengamalkan pesugihan penggadaan uang atau dia sebut sebagai uang goib. Ritualnya mudah, tak membutuhkan sesajian yang begitu rumit. Hanya Mustafa perlu menyiapkan ayam hitam dan tentu saja syarat yang amat sulit, yaitu tumbal. Masalah tumbal ini memang bukan wilayah Mustafa. Biasanya, orang-orang terdekat Mustafa akan tewas secara misterius setiap 2 tahun sekali. Namun, di antara keluarga besar Mustafa, tidak ada satupun yang tahu pola misterius ini. Kau tak akan membunuh siapapun. Hanya, biarkan demit itu mencari tumbal dari saudara-saudaramu. Begitu kira-kira petuah sang dukun saat Mustafa meminta amalan pesugihan ilmu hitam beberapa tahun lalu. Jika setiap malam Senin Purnama muncul, tiba-tiba Mustafa akan mengadakan syukuran di rumahnya. Katanya itu untuk membersihkan pengaruh jahat dalam uang goib yang dia dapat. Namun, kepada orang-orang sekitar, dia biasanya akan mengaku mengadakan syukuran sebagai bentuk sedekah. Makanya, orang-orang tidak ada satupun yang curiga dengan jatuhnya tumbal setiap beberapa tahun. Beberapa hari usai mengadakan syukuran, Mustafa mengalami banyak hal aneh. Ini tidak biasa, tidak seperti bulan-bulan sebelumnya. Biasanya, tak akan ada yang terjadi setelah malam Senin Purnama. Pertama, dia tiba-tiba selalu mencium bau bangkai di sekitar rumahnya. Setelah dicari-cari, tidak ditemukan bangkai apapun, bahkan bangkai seekor cicak pun tidak ditemukannya. Kedua, ini yang lebih membuat merinding. Mustafa kerap mendengar suara seseorang menangis tepat di sampingnya. Padahal, tidak ada siapapun yang menangis. Semua kejadian aneh itu terus berlangsung meski Mustafa telah berkonsultasi dengan dukun sewaannya itu. Dia juga telah menerima mantra baru agar tidak mengalami hal demikian. Namun, kejadian-kejadian aneh terus dialami oleh Mustafa. Pernah suatu ketika, dia menampar istrinya berkali-kali karena stres akibat dihantui oleh hal-hal aneh itu. 2 bulan sejak pertama kali mengalami hal aneh, anak dan istri Mustafa sudah minggat ke rumah orang tuanya. Mustafa ditinggal sendiri dan sudah dicap sebagai orang tak waras oleh warga sekitar. Biasa, manusia kalau sudah kebanyakan ilmu dan kalau tidak kuat menerimanya, maka akan berakhir seperti si Mustafa. Si Mustafa itu sepertinya ketahuan selingkuh oleh istrinya. Dia kemudian ditinggalkan dan menjadi stres seperti sekarang ini. Harus selalu banyak bersyukur ya teman-teman. Jangan sampai seperti Pak Mustafa yang jadi begitu. Padahal, dia kaya dan tampak bahagia. Kurang lebih demikian berbagai isu yang merebak di antara para tetangga.
Mereka hanya tahu persoalan yang tampak saja, tetapi di balik itu semua, mereka tidak tahu kalau Mustafa sedang dihantui oleh entah siapa. Kau telah membunuh kami, kau yang membuat kami kehilangan orang-orang terdekat. Bertaubatlah Mustafa, atau kami akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Hal-hal aneh tersebut semakin menggila. Sekarang, Mustafa melihat orang-orang yang mati karena menjadi tumbal pesugihannya terus mengikutinya kemanapun dia pergi. Tentu saja Mustafa mengenal mereka. Mereka adalah paman, sepupu, hingga keponakan Mustafa sendiri. Jika sudah melihat bayangan-bayangan korban-korbannya, Mustafa akan berteriak-teriak kencang dan membenturkan kepalanya berkali-kali ke dinding. Karena sudah tidak kuat dengan semua teror itu, Mustafa akhirnya melompat dari lantai 2 rumahnya dan tewas seketika karena kepalanya membentur tanah dengan sangat keras.